Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan channel YouTube Suku Ketua Kabaina. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah penyerangan Kahar Muzakar terhadap Kasipute. Jadi bagaimana itu penyerangan pasukan Kahar Muzakar di Kasipute. Penyerangan waktu itu penyerangan Kahar Muzakar di Kasipute terjadi pada tahun 1957. Saya ulangi, jadi perang di Kasipute, Kahar Muzakar menyerang Kasipute, kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton waktu itu, yaitu pada tahun 1957. Adapun jalan ceritanya begini. Pasukan Kahar Muzakar itu berjalan kaki dari Palopo sana, kemudian itu berjalan itu bulanan sampai di Kolaka. Daerah Kolaka itu rombongan yang banyak sekali, itu ratusan bahkan mungkin sampai 1000 itu pasukannya. Kemudian melintasi Kolaka, selanjutnya masuk di daerah Toari, masukkan di Toari Kolaka dan Toari Buton waktu itu. Kemudian terus mereka berjalan sampai di Raka 2. Kemudian meneruskan lagi perjalanan ini, sudah menyapu bersih ini, daratan besar di posisi Tenggara ini. Sampai di Reka 2 meneruskan perjalanan sampai di Kasipute, sampai di Boipinang. Menyapu sampai di Mulaino, ini menyapu bersih. Semua itu sudah bersih, dia sapu semua ini. Selanjutnya yang dipikirkan, tinggal mereka ini kan sudah juga Boipinang itu meliputi Mulaino, sudah bersih di sana, itu di Kapatontonunu sudah bersih. Kemudian sampai di Bambaia itu sudah disapu. Selanjutnya akan memasuki Kasipute, terakhir itu Kasipute. Jadi mereka berjalan itu melewati pesisir, tidak melewati gunung, tidak melewati Pusuea, Pangkuri, tidak lewat di situ. Tapi mereka berjalan di pesisir, melewati Liano, yang di pesisir itu. Seterusnya mereka sampai di di Rambaha, Saeo, masuk ke situ. Paumontoro masuk. Kemudian mereka mendaki gunung untuk menyeberang, itu Gunung Saeo akan didaki, tempuh. Jadi mendaki di situ. Di situ terjadi komunikasi, diskusi bagaimana penyerangan supaya efektif. Jadi ada 2 pendapat waktu itu. Pendapat Kahar Muzakar itu Kasipute sasaran utama, karena di situ pusat pertahanan. Tetapi Jupri pada ipar dari Pak Kahar Muzakar ini, pasukan juga ini, komandan pasukan, berpendapat bahwa yang bagus serang Taubonto dulu. Dengan alasan kenapa harus diserang Taubonto duluan, ada dua pemikiran beliau ini, Jupri. Yang pertama, kita menyapu secara berrentetan. Kan kita sudah sapu dari Kolaka ini, seterusnya berurutan, Raka 2, kemudian Boipinang, terus Bambae yang masuk terus. Jadi kalau kita langkahi ini kan berarti sudah bolong, kita menyapu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kita ini sudah
apa namanya ini banyak pasukan, sementara di Kasih Putih itu kurang bahan pangan, kita merebut Kasih Putih tetap kita akan kesulitan bahan makanan. Sementara di Taubonto itu banyak bahan makanan, di situ banyak perkebunan. Di Kasih Putih kan hanya pusat pertahanan Mobrik saja, sementara di Taubonto itu banyak lumbung pangan di situ Taubonto. Ini berpikir kita bekerja ini kan kita makan, bukan hanya mau perang saja. Kalau kita tidak makan kan kita lapar. Dan perhitungan bahwa kalau sudah diduduki Taubonto berarti kita bisa kuat. Kita sudah bisa makan, sudah bisa dan lain sebagainya. Kan Kasih Putih sudah akan sudah akan terjepit. Kalau sudah dikuasai Taubonto kan habis di situ. Tinggal Kasih Putih. Sementara kalau Kasih Putih masih ada Taubonto masih bisa lari, masuk lagi hutan karena dia bisa bebas. Nah, maka itulah yang digunakan menyerang Taubonto lebih duluan. Jadi mereka mendaki Gunung Sayo itu dan menyerang Taubonto waktu itu. Nah, diserang Taubonto melawanlah Brimob karena di sana ada satu ribu saja Brimob yang Mobrik waktu itu, bukan Brimob. Mobrik yang bertahan di sana sebanyak 1.000. Jadi di sana itu diserang, ini pasukan itu banyak sekali di gunung itu. Pokoknya kayak hujan itu peluru. Maka komandan Mobrik waktu itu mengambil kesimpulan bahwa kita tidak bisa melawan, bertahan kalau begini. Mana kita sedikit. Lebih baik kita turun menyampaikan di Kasih Putih, di ibu kota ini pemerintahan waktu itu, karena Mobrik yang ada di Kasih Putih juga tidak mengetahui bahwa sudah perang di Taubonto. Jadi lebih baik kita ke sana menyampaikan, kemudian kita bergabung. Apa akalnya daripada komandan waktu itu untuk mengecoh daripada pasukan gerombolan Kardus Sakar ini? Maka itu topi wajah ini, topi perang mereka itu dengan baju loreng sebagian itu, baju tentara, maka digantung seakan-akan mereka masih ada di situ. Jadi dipasang, ada yang tiarap, ada yang dibuat sedemikian rupa seakan-akan masih melawan. Simpangan kayu seakan-akan masih menembak juga. Kelihatan dari gunung kan itu, dia lihat dari bawah enak sekali itu gerombolan kan, lihat dari gunung. Maka peranglah sekitar 3 jam daripada pasukan Kahar ini menembaki daripada pasukan Mobrik yang tinggal pakaiannya. Mobriknya sudah lari turun di Kasih Putih, lari sekitar 3 jam itu, membuang peluru kosong di sana, menembak tapi tidak goyang-goyang lagi, tidak ada perlawanan, tidak ada yang bunyi-bunyi. Disangkanya ini gerombolan dia artinya kehabisan peluru atau pasang strategi untuk menembak gitu. Sekitar 3 jam ini bertempur, tidak ada lagi perlawanan. Maka mereka langsung masuk, terus serang, turun, ternyata sudah tidak ada Mobrik, sudah lari ke Kasih Putih, bersatu dengan yang ada di Kasih Putih. Baru pasukan ini bergerak. Jadi sudah terlambat berapa jam, itu 3 jam. Lain lagi karena pasukan gerombolan ini tidak lewat jalanan, dia lewat gunung, di punggung gunung ikut terus itu masuki Gunung Tidorima. Di puncak gunung mereka berjalan, sedangkan Mobrik ini jalan lewat jalanan yang lurus yang bersih. 3 di Kasih Putih. Jadi setelah tiba di Kasih Putih, mereka membagi tempat. Pasukan Kahar bertahan di Gunung Tidorima, yang gunung yang lebih tinggi, yang di sebelah selatan daripada kampung Kasih Putih. Sementara pasukan Jupri bertahan di bawah, di gunung yang sekarang itu bagian Poea itu, di situ gunung Jupri itu dijuluki sekarang. Di situ menyerang dari situ. Maka tiba di sana, menyeranglah mereka.
menyeranglah mereka. Setelah ada serangan, maka Brimob ini menyampaikan kepada rakyat untuk berada di semua, turun semua, jangan ada yang dalam kampung, turun semua di pinggir laut. Turun di pinggir laut, kemudian menggali itu tebing. Tebing kan ada yang pasir di situ, ada yang lembek, itu digali secepatnya untuk masuk dalam terowongan yang sudah digali. Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa tidak ada yang bertahan di rumah waktu itu, orang keliru. Semua di pinggir laut menggali tebing untuk masuk lubang, sehingga korban kurang, boleh dikatakan tidak ada, artinya hanya beberapa orang, karena memang diarahkan bahwa setelah ada laporan dari Brimob yang dari Taubonto, maka semua disampaikan turun menggali lubang waktu itu. Maka turun rakyat menggali lubang tempat persembunyian. Nah, setelah menggali lubang, maka datanglah serangan. Tapi ada salah seorang yang namanya Patiti. Ada seorang yang namanya Patiti itu, dia orang yang mungkin bagaimanalah di serangan itu, katanya kayak hujan itu karena banyak dari gunung. Patiti ini dia hanya lihat, artinya dia juga ada lubangnya, tapi dia selalu keluarkan kepalanya. Dia mau lihat itu, bilang, oh sanami mereka ya, dia bilang begitu. Tahiramo. Dia lihat dia itu orang peluru yang dia muncul kepalanya sedikit karena kepalanya itu Patiti. Nama Patiti itu yang ditahu betul bahwa korbannya waktu itu yang dikena kepalanya oleh peluru daripada pasukan Kahar. Nah, Patiti inilah yang dikuburkan di Tugu Pahlawan yang ada sekarang, yang di Tugu Brimob itu yang di pinggir laut. Jadi ada kuburan di situ yang dikuburkan Patiti namanya. Patiti namanya korban yang dikena peluru kepalanya waktu itu. Jadi akan ditanya-tanya orang, katanya banyak di situ, banyak. Tidak banyak. Ada namanya di situ, Patiti namanya, dikena kepalanya peluru, dikuburkan memang di situ. Tapi tempatnya bukan tempatnya itu Tugu yang sekarang, bukan di situ. Itu kan jalanan. Masa mau pergi kuburkan di jalanan orang? Hanya di sekitar situ. Tugu itu kan sudah digeser. Masa mau pergi kuburkan di tengah jalan? Ini kan logika berpikir, bukan pas di situ, bukan. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa ada kuburan di bawah daripada Tugu ini. Tidak ada di situ. Jaga naik sedikit itu tempatnya, kuburkan di pinggir laut waktu itu. Jadi ini kan pinggir laut dikuburkan. Siapa mau menggali lubang yang keras, pasti dicari yang lembek di pinggir laut. Jadi Tugu itu kan di atas sedikit, di atas. Jadi tidak kena. Ini yang perlu kita ketahui namanya. Kemudian ada yang namanya Nata. Pak Nata ini yang orang yang dikasih putih ini, yang tahu ini cerita. Kan ini cerita saya ambil dari Pak Nata, bukan saya, karena saya juga tidak lihat. Tapi Pak Nata ini, umurnya Pak Nata waktu itu, menurut beliau, kan dia juga diceritakan oleh orang tuanya, yang jelas saya yang mau menyaksikan dengan mata kepala sendiri ini sudah tidak ada. Tapi kan tinggal cerita. Tapi Pak Nata ini masih Ricky orang yang pernah mengalami peperangan itu, masih Ricky pada tahun 1957. Pak Nata ini lahir pada tahun 1955. Ini kelahirannya, berarti dia umur 2 tahun. Nata ini. Jadi dia umur 2 tahun, menurut beliau sampai dia disebut Nata, ada ceritanya juga. Dipanggilkan nama Nata karena ceritanya begini. Dia waktu itu umur 2 tahun, lahir tahun 1955, dia belum tahu apa-apa, bersembunyi di lubang. Jadi namanya anak-anak, begitu katanya itu peluru lewat mengenai apa-apa saja itu, dia selalu katakan ta. Umur 2 tahun kan sudah bisa ngomong, sudah bilang ta, itu mungkin itu. Dan ta, dia tunjuk itu. Dia tunjuk itu peluru yang itu lewat itu ta. Akhirnya orang tuanya menyebutkan Nata.
Bukan karena lahir pada hari Natal, bukan. Hanya dia tunjuk-tunjuk itu peluru. Tak. Karena orang ada yang bilang katanya itu Pak Natal karena hari Natal dia lahir. Bukan. Bukan hari Natal. Tapi dia tunjuk itu peluru yang mengenai apa-apa, tunjuk tak, itu bahasa modern itu. Tak. Di atas itu, atas. Ada itu yang dia lihat. Itulah ceritanya. Kemudian hampir dikalah sebenarnya Mobri waktu itu, tetapi ada bantuan kapal DKN Angkatan Laut, kapal tempur. Nah itu waktu itu kan belum ada telepon seperti sekarang, handphone, telepon belum ada, telepon bicara langsung saja tidak ada waktu itu pada tahun 1957. Yang ada itu adalah telegram, tidak bicara, aku bilang, hei halo ada serangan, tidak begitu. Makanya terlambat datang kapal. Itu memakai telegram, sandi yang dipakai. Hanya tiupan-tiupan saja kemudian diartikan. Tidak ada bilang kita baru sana bunyi tidak. Dia tiup saja, ada bilang seperti sampel itu. Jadi bunyinya kalau misalnya dia ting. Ting, berarti itu. Kalau B maka disalin kembali, makanya lama. Kalau B berarti ting ting, dia bunyi saja. C ting ting ting, D ting ting, begitu. Karena ada yang ting 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 ting, itu yang diartikan begitu, disalin itu ada sandinya. Kalau bagaimana dia bunyi ting satu kali berarti A, B apa dan seterusnya. Sudah ada sandi di dalam pedoman. Itu huruf-huruf begitu kan tidak bisa bicara waktu itu, tidak seperti sekarang pakai HP. Telepon saja yang bicara langsung tidak ada. Pakai telegram begitu. Telegram yang dibunyi baru disalin. Diartikan dulu itu, seperti itu Sandi Pramuka Sumapor itu. A yang begini, B yang begini, C yang begini, D yang begini. Seperti itu. Nah, itulah alat komunikasi pada zaman dahulu supaya kita ingat. Kita ini kan sudah enak, tinggal gampang telepon dan lain sebagainya. Enggak, dulu tidak. Seperti itu. Maka datanglah kapal DKN, bantuan itu senjata berat. Maka DKN ini menyiramlah gunung itu. Menyiram pakai meriam. Jadi sudah biar cabang-cabang kayu jatuh, itu peluru meriam itu yang kayak kelapa yang habis dikupas itu sudah mengenai dahan-dahan pohon. Pernah saya wawancarai waktu saya di Poleang salah seorang yang pernah ikut pasukan Kahar waktu itu. Dia ceritakan bahwa kenapa lari, Om, saya panggil Om karena saya pertama tugas di sana, saya senang sekali cerita orang tua begitu. Kenapa bisa lari? Karena kamu orang itu banyak, ratusan bahkan katanya hampir 1000. Bilang begitu, saya tidak tahu benar ini dia bilang atau tidak, tapi jelas ratusan hampir 1000 orang pasukan Kahar waktu itu yang diserang itu 100 orang saja bukan main-main banyaknya, apalagi sudah 1000. Katanya saya tidak bisa tidak lari, kita lari. Kenapa? Itu peluru tidak seberapa, tapi ini cabang-cabang kayu ini kalau dikena pohon ini tumbang, terpotong cabang kalau kena itu. Jadi kita ini bukan hanya itu peluru dia kena batu, dia lempar lagi, bisa-bisa kita dikena, baru tidak henti-hentinya itu dia mau nyiram saja seperti sembarang dia kena. Kita biasa itu ada teman katanya dikena bukan langsung 1 orang mati, langsung 4 orang katanya korbannya kalau kena peluru itu. Dia tidak kena 1 orang langsung berhenti, kena 1 masih tembus kalau dia kikis. Bagaimana kalau katanya kalau 1 kali dia hantam kita itu peluru yang besar, bukan pelurunya yang kena kita, pecahannya apa semua itu. Jadi mesti tidak bisa kita bertahan, mesti kita menghindar. Begitu ceritanya. Pada tahun 1957 penyerangan daripada pasukan Kahar Busakar terhadap kampung Kasipute di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton pada waktu itu, yang sekarang sudah menjadi Kabupaten Bombana. Jadi untuk sementara cukup sekian, kita akan sambung lagi dengan cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.